Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Magma dimanapun anda berada. Kembali lagi petani Magma akan membahas bagaimana sih cara kita mencegah ya lele mati massal di kolam bioflok. Tentu dalam hal ini kita harus tahu penyebabnya sobat Magma ya. Jadi kita bisa menghindari ataupun mencegah kematian yang mungkin mendadak dalam hal ini di kolam bioflok. Seperti kita ketahui bahwa kolam bioflok sangat bagus untuk pembesaran, sangat cepat, bahkan kita juga bisa menghemat pakan ya, menghemat air ya. Tapi tentu ada kerugian yang akan diakibatkan ya ketika kita tidak tahu penyebabnya. Nah, oleh sebab itu saya akan bahas tuntas di videonya setelah yang satu ini. Petani rakyat, petani Magma, petani rakyat, petani Magma. Ayo Indonesia, maju petaninya, jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani Magma, kita ciptakan lapangan usaha. Kita jaya di Indonesia. Oke sobat Magma ya, kita akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan di kolam bioflok ya agar tidak terjadi kematian secara massal ya, atau mungkin kita pernah mengalami di konvensional kalau misalkan lele gantung terus lele sakit ya karena penyakit, bagaimana itu cara ngatasinya di kolam bioflok. Nah tentu juga kita harus tahu penyebabnya dulu ya. Di kolam bioflok ya kita memang diuntukkan untuk air ataupun pakan ya, lebih hemat, tapi kita juga menghadapi ya kenaikan tarif listrik ya, karena memang kita menggunakan mesin ya untuk mendorong udara ya, menggunakan aerasi atau aerator ya. Jadi itu yang harus kita tahu dulu. Nah otomatis kita juga harus tahu apa yang menyebabkan lele menggantung, lele mati di kolam bioflok. Nah yang menyebabkannya tentu nggak beda jauh dengan kolam konvensional, tapi yang paling parah itu yaitu ketika kita juga pernah ngalamin ini kosong ya, bisa sobat semua lihat ini kita mengalami loss control ya. Kita mengalami loss control di mana waktu seminggu yang lalu itu padam listrik ya, dan itu cukup lama dan kita loss control ke bioflok ya, karena kita juga disibukkan ya dengan adanya lele olahan, kita loss control sehingga setelah hampir 5-6 jam ya baru kita cek itu ternyata kematian massal ya terjadi ya. Jadi di ukuran lele 6-7 kita tebar udah sampai 9-10 lah kurang lebih, itu banyak yang mati sobat Magma, dan itu hampir 1 ember ya, 1 ember. Kita nggak shoot karena memang ini hanya informasi aja, karena efek dari listrik mati itu udah pasti flok yang bakteri flok yang ada di dalam kolam ini tidak berfungsi dengan istilahnya dia harusnya bisa mengurai amoniak, jadi tidak bisa ya. Jadi otomatis amoniak numpuk, nah itulah mabuk semua lelenya, mati sobat semua ya. Jadi sudah pasti ada pH air pun berubah. Nah itu juga yang mempengaruhi, sudah pasti pH air berubah. Nah itu yang harus semua sobat ketahui, kita nggak boleh lalai ketika listrik padam. Kalau memang kira-kira kita tidak punya cadangan mesin seperti genset untuk untuk listrik ya, lebih baik langsung pindahkan. Kayak kemarin kita
untung baru 1 ember yang mati sobat. Jadi kita pindahkan ke kolam konvensional biasa ya. Contohnya seperti ini. Dan alhamdulillah semua sehat ya. Alhamdulillah semua sehat kembali seperti semula. Sudah mati ya sudah gitu, biarkan, ikhlaskan, karena petani lele seperti itu ya. Petani ikan dimanapun saya yakin sama. Nah tentu dalam kita memelihara di kolam bioflok harus tahu ilmunya ya. Nah lele itu di kolam bioflok pasti ada yang gantung. Nah cara mengatasinya ya cukup tebar garam ya. Contoh pada saat hujan turun ya, dengan intensitas yang cukup lama, kita bisa tebar garam setelah besok paginya. Mungkin kalau misalkan hujannya malam gitu ya, kalau hujannya pagi kita ini kan sore kita bisa tebar garam ya kan, seperti biasa. Kalau kita 2 kali 4 paling 2 kilo lah kita tebar. Nah itu cara mengatasinya ya. Nah, kalau lele sakit bagaimana? Lele sakit cukup pindahkan aja yang sakit sobat ya. Jadi jangan kita memberikan bahan kimia yang seperti halnya, bukan bahan kimia sih maksudnya ya, termasuk bahan alami juga. Kalau misalkan pakai daun buah mengkudu ataupun daun paya ya, itu tetap jangan ya. Kita nggak boleh mencampurkan yang ada di sini, yang ada bakteri floknya. Otomatis kita pindahkan ke kolam res seperti ini nih. Nah cukup pindahkan aja kalau ada yang sakit. Jadi jangan kita berpikir kolam bioflok itu sama seperti hanya kolam konvensional. Jangan, karena ada bakteri floknya memang bekerja terus menerus ya, selama 24 jam terus sampai kita panen gitu. Jadi kita juga harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah itu yang poin yang paling penting ya. Tadi sudah saya sebutkan, yang pertama kalau menggantung mungkin kasih garam, yang kedua kalaupun sakit pindahkan lelenya yang sakit ya, sampai ini semua. Kalau memang sakitnya banyak ya mau gak mau kita lebih baik pindah semua kolam ya. Kalau sakitnya semuanya nih gitu ya, pindah aja semua kolam. Yang ketiga ya tentu saja tadi listrik juga harus segera kita menggunakan mesin genset ya, untuk menyalakan lagi ya untuk mesin aeratornya ini. Yang kemudian kalau misalkan nggak ada mesin genset ya mau nggak mau sobat harus pindahkan segera ya, kalau padamnya terlalu lama. Paling tidak ya jangan lebih dari 2 jam lah ya. 1 jam aja udah kecil lah untuk vlog ini, takutnya tidak berfungsi lagi gitu. Artinya kita lebih baik mencegah. Untuk parameternya saya belum tes ya, artinya berapa lama sih akan ada akibat dari matinya mesinnya dengan listrik mati. Tapi yang pasti kemarin kita sekitar 5-6 jam aja udah modar, banyak yang modar ya. Nah mudah-mudahan membantu ya sobat semua ya, untuk kedepannya untuk kolam bioflok bisa digandeng dengan kolam konvensional. Jadi itu cara pencegahan kita. Oke, begitu saja, semoga bermanfaat ya. Salam hangat dari Petani Magma untuk petani lele Indonesia, sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Magma.